Oke, selamat malam teman-teman semua. Hari ini malam Senin saya pengen coba live on bid ya. Nggak tahu sistemnya masih prioritas neraka atau udah normal ya, kita nggak tahu ya. Kita coba aja ya. Mudah-mudahan sih orderannya masih lancar. Oke, kita mulai dulu. Salam satu aspal. Oke, penglaris dari Komplek Kostrad ke arah Kemang. Oke, kita OTW aja, digaskan. Oke, lumayan cash 15.000. Kita melipir OTW balik aja lah. Oke, alhamdulillah di jalan masuk, jemput di Dharma Wangsa, anternya ke Menteng atas. Alhamdulillah lumayan order kedua. Oke, kelar, kita melipir aja ke arah stasiun cari bubaran kereta. Oke teman-teman, hari ini kita OTW balik dulu ya. Sekarang posisi setengah 4, posisi ada di daerah Blok M, habis nganter dari Gambir. Sekarang saya mau balik dulu karena ada temen habis kecelakaan di Kemang, kecelakaan tunggal. Sekarang posisi baru dapat 7 trip, pendapatan 150-an lah itu. Oke, kita balik dulu, kita tengokin temen lagi ada di base camp. Oke teman-teman, ini salah satu murid kita habis jatuh tadi, kecelakaan tunggal, tapi alhamdulillah nggak apa-apa ya. Coba kita iseng-iseng, kita lihat akunnya yuk, gimana sih pendapatan dia. Saya penasaran nih, udah lama nggak lihat. Oke teman-teman, kita lihat. Anjay, penglaris hari ini udah dapet 6 trip. Kita lihat akunnya. Wow, super rakus ini, terlalu rakus. Ngeri. Tanggal 8 500, 400, hampir 500 lagi. Tanggal 15 500, di saat sistem prioritas neraka dia bisa dapat 500. Ngeri. 400. Wow. Dan tadi di hari Minggu dia dapat 660.800. Itu di hari Minggu ya, di hari libur. Dan di hari Senin ini dia udah dapat 6 trip 83.000. Ngeri. 6 trip posisi setengah 3 udah di 6 trip pendapatan 83.000. Ngeri. Oke ya, sampai di sini dulu nih murid kita, namanya Bang Pendi, asli dari Purbalingga. Mantap. Recorder ya. Oke teman-teman semua, sekarang kita mau lanjut lagi nih. Tadi habis istirahat dari jam 3-an tadi ya, kita istirahat. Nih kita mau lanjut lagi nih, posisi udah pagi nih, udah mau jam 6 ya. Kita lanjut nih, anak buah lagi pada nyantai ngopi. Dan satu lagi Ngopi dah. Oke, kita mulai lagi ya. Kita lanjut lagi nih, baru dikit. Oke, siap. Ya, alhamdulillah lumayan. Argo Cere dari Petogogan ke arah Abdul Majid, nganter anak sekolah. Penglaris cere. Oke, alhamdulillah kelar. Sekarang kita melipir, cari sewa, nggak tahu kemana lah, yang penting melipir. Ternyata langsung dapat. Alhamdulillah, nggak lama langsung dapat. Kita jemput dulu ya di Haji Naim ke arah Pondok Pindang.
anak sekolah nih. Lumayan lah, cash 25.000, kita gas lah. Alhamdulillah lumayan buat isi bensin 25.000. Nah oke lah, kita melipir. Sekarang posisi ada di jalan Haji Saikin ya. Ternyata langsung bunyi, langsung jemput. Alhamdulillah, walaupun GoPay, jemput di dekat lampu merah FedEx, nganter ke arah Ragunan. GoPay 16.000. Alhamdulillah kelar juga. Macet, udah mulai macet di mana-mana. Oke ya, kita skip aja ya, karena posisi macet kita skip aja. Halo, selamat malam teman-teman semua. Hari ini saya akan lanjutin sesi 2. Tadi di sesi 1 semalam saya ngalong sampai jam setengah 4. Saya balik karena ada anak buah kecelakaan tunggal. Ya alhamdulillah sih nggak apa-apa ya. Setengah 4 saya istirahat, ngobrol-ngobrol, dilanjut lagi tadi jam 6 sampai jam setengah 10. Berarti total 6 jam setengah. Itu pendapatan 13 trip, pendapatan 250.000. Oke, sekarang kita mau lanjut nih, udah jam 8 malam lewat. Takutnya nanti kemalaman, ntar nggak ke Uber ya kan. Kita lanjut aja deh ya nambah 2 jam aja lah. Sekarang udah jam 8 lewat nih, kita lanjut di sesi 2 ya. Mudah-mudahan sih orderannya masih lancar. Kalau dari lihat semalam sama pagi sih orderannya sih lancar banget. Artinya apa ya, delaynya nggak terlalu lama seperti kemarin-kemarin. Di minggu ini lebih baik ya, entah orderannya yang udah normal, entah sistemnya yang udah berubah, kita nggak tahu ya. Kita coba aja. Oke, salam satu aspal. Alhamdulillah penglaris di sesi 2 jemput dari Taman Radio Dalam ke arah Stasiun Gambir. Kita gaskan. Oke, penglaris pertama total udah dapet 14 trip. Lumayan lah ya, tadi pembayaran cash dirubah ke GoPay sama customernya. Oke teman-teman, udah sampai stasiun Gambir. Alhamdulillah teman-teman, kita dikasih sembako, ada kopi, Indomie, apalagi nih ya, oh gula 2 ini. Alhamdulillah lah dapat sembako. Semoga berkah buat customernya, amin amin amin. Oke, kita lanjut aja deh ngebolangnya. Baru penglaris trip pertama nih, order ke 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Untuk hari ini saya akan membahas temanya, gimana sih orderan on beat di hari Minggu atau di hari libur, rame nggak sih? Nah di sini kan ada 2 versi nih. Ada yang bilang oh rame bang, ya kan, kalau di apa ya, di mata umum lah, kalau kita di jalan oh rame bang karena orang-orang pada libur tuh yang rame, yang gacor. Nah giliran yang gagu sepi, bilang gini, ah sepi iyalah, orang pada libur, akhirnya kan sepi orderannya. Itu ada 2 versi kalau di lapangan. Yang gacor dibilang katanya nggak ada saingan, sepi, libur, orang pada libur, driver. Tapi yang gagu bilangnya ya kebalikannya, apa customer yang nggak ada, orderannya nggak ada gitu. Nah sebelum kita bahas gimana sih orderan on beat di hari Minggu, rame apa enggak menurut versi dosen ya, sebelumnya kita spill dulu pendapatan ya. Di hari Senin ini saya dapat di sesi 1, saya ngalong ya jam 12 sampai jam setengah 4. Karena setengah 4 temen ngabarin katanya habis kecelakaan, saya setengah 4 balik, nemuin tuh temen
Udah gitu ngobrol-ngobrol-ngobrol sampai jam 6 saya lanjut lagi sampai jam 9 lewat, itu sekitar 7 jam kurang lah. Sekitar di jam setengah 4 saya dapat 152.000. Terus di jam berapa dilanjut dari jam 6 sampai jam 9 lewat setengah 10 kurang itu dapat 13 trip 250.000. Dilanjut lagi di sesi 2, saya lanjutinnya malam nih, mau narik sore mager banget dah, kita lanjut lagi malam di jam setengah 9 sampai jam 11 setengah 11 kurang, 2 jam doang tuh cuma dapat 3 trip. Jadi total keseluruhannya itu dapat 16 trip 341.000, itu 9 jam kurang. Jadi 9 jam kurang kemarin saya dapat 16 trip 341.000 gitu. Terus pertanyaannya gini nih, gimana orderan Onbit di hari Minggu atau hari libur? Nah, penjelasan orderan Onbit di hari Minggu yang jelas, kalau orderan minim udah jelas orderan minim. Faktornya apa orderan di hari Minggu atau hari libur itu minim? Faktornya banyak banget. Terutama buat akun-akun reguler ya, kita berbicara akun reguler ya, itu saya bilang minim banget. Gimana? Pertama, orderan minim, faktor pertama itu yang jelas anak sekolah libur, terus anak kuliahan libur, orang kantor mayoritas libur, Tokopedia yang buat gosen itu rata-rata banyak yang tutup juga ya, libur, walaupun ada lah yang rumahan biasanya buka. Itu yang jelas faktor nomor 1 tuh orderan minim, karena faktor ada libur. Yang kedua, kenapa di hari Minggu buat driver reguler orderannya minim banget? Yang kedua itu faktor aceng, driver GoFood 5.000 ya. Di konten dulu saya pernah ngebahas tuh masalah Onbit di hari Minggu, tapi yang dulu aku belum ada set layanan, belum ada aceng. Nah yang sekarang yang terbarunya nih, Onbit di hari Minggu gimana orderannya? Ya tadi saya bilang yang kedua itu aceng, faktornya dulu belum ada aceng, sekarang udah ada aceng, otomatis orderan food itu lari ke aceng. Padahal kalau buat di hari Minggu atau hari libur itu food melimpah banget, bener-bener melimpah. Buat goren mah kalau bisa dibilang minim lah, tapi kalau buat food itu melimpah. Tapi karena udah adanya aceng, ya otomatis food lari ke aceng. Itu nomor 2. Yang nomor 3, faktor orderan minim di hari Minggu atau hari libur ya, orderan itu lari ke Molis. Molis itu mempengaruhi orderan driver reguler ya, tapi Molis yang resmi dari Gojek, bukan yang kayak misalkan dari Volta, itu kan dari luar ya, tapi yang resmi dari Gojek itu dia diprioritasin bang, yang dari Gojek. Kenapa diprioritasin? Kalau dia nggak diprioritasin bang, dia gimana mau bayar sewa? Kalau cuma dapatnya misalkan 50.000 sehari, nah sewanya aja lebih, itu gimana ceritanya? Karena di Molis Gojek itu dijamin orderan bang. Artinya bang, dia 10 jam online udah pasti bisa dapat 200 lebih. Mau di hari biasa, mau di hari libur, pasti dengan 10 jam online lebih, 10 jam online dia bisa dapet, karena dia diprioritasin. Makanya di saat-saat hari kerja, di hari libur apalagi orderannya minim banget, ya udah kehabis kayak gitu bang. Itu nomor 3 itu dari Molis pengaruhnya. Nah nomor 4, faktor istilahnya banyak di hari Minggu itu driver banyak yang gagu, yang jelas faktor sistem. Karena sistem kita dipakai sistem prioritas, entah itu prioritas biasa, prioritas tinggi atau neraka. Itu sama bang, namanya sistem prioritas itu seperti itu, cuman level-levelnya aja yang beda gitu bang. Jadi faktor prioritas itu mempengaruhi ke driver reguler. Di faktor prioritas kan semakin tinggi prioritas kan semakin istilahnya gagunya tuh makin kebangetan, semakin tinggi. Jadi itu. Nah untuk level akun buat di hari Minggu, kita berbicara level akun abang-abang semuanya nih ya. Kalau buat di hari Minggu itu tergantung level akun bang, nggak semuanya itu gagu bang. Untuk akun gacor, super gacor, prioritas
itu udah dijamin bang, orderannya lari ke dia semua bang, terutama goret. Karena buat driver reguler sekarang kalau saya bilang mah buat difokusin tuh cuman goret doang. Kalau buat GoFood atau GoSend udah susah bang. Jadi buat orderan goret itu milik driver-driver yang level akunnya itu minimal gacor, super gacor, sama prioritas. Orderan bukan gak ada, sebenarnya banyak. Kalau di hari Minggu itu banyak. Makanya kalau di hari Minggu itu orderannya tuh buat akun-akun gacor ke atas itu wah bener-bener apa ya, sadis bang, gacor banget, bener-bener kalau bisa saya bilang ya tanpa delay. Jadi yang diberi goret itu khusus akun gacor ke atas itu bang. Nah kalau buat yang gagu, super gagu, maaf aja bang, kalau saran saya buat akun super gagu sama gagu buat di hari Minggu atau hari libur, mending libur aja bang, daripada abang sakit hati nonton doang. Gunanya apa abang libur di hari Sabtu Minggu? Pertama buat istirahatin akun, termasuk buat orangnya juga diistirahatin lah. Nah yang penting itu tuh istirahatin akun gitu, daripada abang nekat di super gagu, apalagi di super gagu dan gagu lah nekat online, ya paling seharian cuma dapet 3. Habis di waktu tenaga bang, mending buat istirahat, fokus di Senin sampai Sabtu aja. Tapi di hari Minggu mending di libur aja bang. Kalau buat on beat di hari Minggu atau hari libur mending on beat. Nah untuk di atasnya gagu, dia mau narik silakan nggak apa-apa, dia di standar. Kalau dia nyalain goret doang itu delaynya kebangetan delay, bisa 2 jam baru bunyi, 3 jam baru bunyi. Itu udah pasti kalau nekat nyalain goret doang. Artinya apa bang? Abang kalau mau nekat narik di hari Minggu, usahain nyalain aja semua. Karena kemungkinan besar buat akun standar itu 50% emang goret. Tapi kalau bisa dibilang 50% lebih itu paling dapatnya GoFood. Abang tes aja coba deh kalau di hari Minggu abang nyalain semua. Kalau abang nekat nyalain goret doang, ya paling dapatnya ya bisa dihitung lah 2, 3 goret. Udah sisanya nggak bunyi-bunyi kalau nekat. Tapi kalau dinyalain semua, itu kemungkinan nanti kita nyari duitnya, nyari ordernya tuh di GoFood doang. Karena GoFood itu di hari Minggu, hari libur itu melimpah bang, bener-bener melimpah. Makanya kalau di hari buat akun standar amat tanggung itu usahain ya nyalain aja semua bang. Karena kalau nggak dinyalain semua gak bakalan bunyi. Terus kalau yang buat gagu yang 5-10, kalau nekat mau narik boleh bang, nggak masalah. Ya paling berharap di orderan-orderan di luar goret. Kayak misalkan GoFood lah, banyak lah. Kalau mau dapat order GoFood gampang bang, abang main aja di mall. Karena mallis itu dia nggak masuk orderan mall. Jadi orderan mall itu dia masuknya khusus ke driver reguler. Jadi di mall itu orderan aceng, mallis lagi. Orderan aceng itu nggak masuk ke mall gitu bang. Jadi yang orderan mall itu khusus masuk ke driver reguler. Jadi kalau abang-abang mau narik di hari Minggu, hari libur, coba main di mall, entah di Pondok Indah Mall, entah di Senayan, entah di Blok M. Tapi yang di mall ya itu udah pasti masuk, nggak mungkin ke aceng. Walaupun cuman orderan sekilo 0, itu masuknya ke driver reguler bang. Gitu bang. Jadi kalau abang nekat narik dengan alasan gue BU bang, ya kan, ya udah narik aja nggak apa-apa. Berharap di food buat gagu standar, jangan berharap digoret. Nyalain sih tetap nyalain ya, cuman masih jangan terlalu berharap buat orderan goret. Karena buat hari Minggu, hari libur, akun goret orderan goret itu diprioritasin buat akun-akun gacor semua. Abang nggak percaya nih buktinya nih, abang lihat nih ya buktinya. Ini dinarik di hari Minggu aja, abang boleh lihat tuh, dicek berapa tuh pendapatannya di hari Minggu itu 660. Itu salah satu murid saya ya di Padepokan Gojek Dosen ya. Ini salah satu murid saya, pendapatannya nih kemarin aja tuh hari Minggu. Abang boleh lihat tuh, dicek berapa pendapatannya, 660.000. Artinya apa? Ini membuktikan bahwa ini fakta ya, bukti ya, bahwa onbit di hari Minggu itu khusus akun-akun gacor ke atas. Minimal tuh gacor. Kalau tanggung oke lah, masih 50-50 lah, goretnya masuk. Tapi walaupun delaynya agak panjang ya, tapi kalau ada order yang lain dia lebih dominan ke order lain. Kecuali emang kebetulan goretnya dia melimpah, baru dia masuk ke
akun tanggung gitu bang. Ini bukti bahwa istilahnya hari Minggu itu Sabtu Minggu. Nah abang juga boleh cek nih, saya kan ada live on beat tuh, abang cek tuh kalau narik di hari Sabtu Minggu gimana orderannya. Bener-bener gacor bang. Saya kan banyak tuh live on beat tuh di hari Sabtu atau di hari Minggu, gimana orderannya itu bagus. Kalau bisa dibilang tanpa delay orderan tuh, wah bener-bener baru kelar bentar udah tet bunyi lagi, baru kelar lagi tet, nggak bakalan lama. Selama ada orderan goret nyedot itu orderan. Jangan berharap akun-akun di bawah standar gagu super gagu mau dapat orderan goret, jangan berharap, mimpi. Seandainya masuk juga itu karena emang faktor nggak ada apa, akun-akun gacornya lagi nggak ada itu bang. Jadi saran saya buat super gagu-gagu ya lebih baik mending libur. Pertama buat istirahatin badan, kedua buat istirahatin akun. Tapi kebalikannya bang, kalau abang merasa BU ya udah nggak apa-apa. Ya paling jalan satu-satunya menurut saya cari orderan food itu di mall, karena orderan Aceh nggak masuk di mall, jadi berharapnya di orderan food mall itu. Kalau buat goret ya berat, buat gosian ya sama, Tokopedia pada libur. Nah buat standar gimana, sama bang, fokus aja di apa, berharap aja di GoFood. Kalau nggak begitu ntar abang nggak dapet duit, malah tripnya sedikit, ngerusak akun, duit nggak dapet, trip hancur. Jadi syarat saya seperti itu. Buat yang level tanggung bolehlah dia mau nyalain 2 doang atau 3 layanan nggak masalah. Artinya apa, dia harus lihat sikon. Kalau orderannya goretnya lancar nggak apa-apa, main goret aja. Tapi kalau dia udah merasa berat, delay udah mulai agak lama, alangkah baiknya nyalain di GoFood dan layanan yang lainnya seperti itu bang. Jadi saran saya seperti itu ya. Mudah-mudahan istilahnya ilmu dari saya walaupun nggak banyak, sedikit itu bermanfaat lah buat jadi pertimbangan ke depannya. Kalau saya narik hari Minggu di saat level akun kita seperti ini, kita harus gimana menurut dosen ya seperti itu gitu bang. Nah buat teman-teman yang suka dengan channel dosen, dengan ilmu-ilmu dari dosen, boleh di like. Yang belum subscribe boleh subscribe, karena setiap konten saya akan memberi sedikit ilmu, nggak full ya. Jadi saya akan beri sedikit ilmu tentang Gojek, tentang apapun, sistem apapun, intinya tentang Gojek lah. Saya akan sedikit ngasih ilmu ya buat tambah-tambahan istilahnya apa ya, buat masukan lah. Jadi kita bisa berpikir oh ilmu Gojek seperti ini, karena ilmu Gojek itu luas. Saya nggak mau bang kalau cuma tutor cara gacor begini, cara gitu, aduh itu mah penipuan bang, giliran dijalanin gitu-gitu doang. Saya nggak mau bang. Kalau mau bikin judul, kalau emang cara gacor ya cara gacor, kalau emang terapi saya bilang cara terapi. Jadi seperti itu. Oke bang ya, saya rasa sampai di sini dulu nih, udah kepanjangan. Nanti kita lanjut lagi di tema-tema selanjutnya, apa yang harus kita bahas ya kita lihat sikon aja ya bang ya. Oke bang ya, selamat malam, salam satu aspal.